Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfina dari kelas B Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer dengan NIM 2302050101067. Di sini saya akan mempresentasikan sistem operasi Chrome OS yang diberikan oleh dosen saya, yaitu oleh Bapak Christian Eskom Mkom. Saat ini banyak tersedia sistem operasi di pasaran. Salah satunya adalah Chrome OS. Saat ini Chrome OS belum populer di Indonesia. Maka dari itu, di video ini saya akan menjelaskan segala sesuatu tentang Chrome OS. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan, di mana Chrome OS adalah sistem operasi berbasis Linux yang dikembangkan agar bisa bekerja dengan berbagai web apps di Chrome Web Store. Jika kamu adalah pengguna browser Google Chrome OS, maka kamu tidak asing dengan user interface dari Chrome OS. Fitur dan tampilan Chrome OS memang identik dengan Google Chrome. Saat pertama kali menghidupkan Chrome OS, kita akan diminta untuk login. Saat pertama kali menghidupkan Chrome OS, kita akan diminta untuk login ke akun Google. Setelah login, kita akan disambut dengan tampilan desktop yang bersih dan simple. Kita bisa mengganti gambar background sesuai dengan yang kita inginkan. Chrome OS terintegrasi dengan semua layanan Google seperti Google Drive, Google Docs, Gmail, Google Play, Google Plus, dan Google Search. Kita juga bisa menginstal berbagai aplikasi lainnya dari Chrome Web Store. Setiap aplikasi bisa diinstal dengan cepat dan mudah, seperti saat menginstal ekstensi di Google Chrome. Selanjutnya, kita masuk pada sejarah Chrome OS, di mana Google mengumumkan Chrome OS pada 7 Juli 2009, menggambarkan itu sebagai sebuah sistem operasi yang dimana aplikasi dan data pengguna berbentuk cloud atau awan. Konsep ini cukup baru untuk membingungkan pengguna dan analis, dan juga sebagai salah satu pendiri Google, Sergey Brin, yang pada awalnya tidak menyadari bahwa data tidak lakukan tinggal di komputer pribadi, tetapi dapat diakses dari semua mesin yang menjalankan sistem operasi. Untuk memastikan persyaratan pemasaran perusahaan bergantung pada metrik informal, termasuk pemantauan pola penggunaan beberapa mesin Chrome OS 200 yang digunakan oleh karyawan Google. Pengembang juga mencatat pola penggunaan mereka sendiri. Nah, Matteo Papakipos, mantan direktur rekayasa untuk proyek Chrome OS, menempatkan 3 mesin di rumahnya dan menempati login untuk sesi singkat untuk membuat permintaan pencarian tunggal atau mengirim email singkat. Nah, pada tanggal 19 November 2009, Google merilis kode sumber Chrome OS sebagai proyek Chromium OS, seperti proyek-proyek open source lainnya. Pengembang dapat memodifikasi kode dari Chromium dan membangun versi mereka sendiri. Sedangkan kode Chrome OS hanya didukung oleh Google dan mitra-mitranya. Dan hanya berjalan pada perangkat keras yang dirancang untuk tujuan tersebut. Tidak seperti Chromium OS. Chrome OS secara otomatis diperbaharui di versi terbaru.
Selanjutnya, pada konferensi pers November 19 2009, Sundar Pichai, Wakil Presiden Google Chrome mengawasi, menunjukkan versi awal dari sistem operasi. Dia dulu desktop yang tampak sangat mirip dengan browser Chrome dan di samping tab browser biasa. Juga tab aplikasi yang mengambil lebih sedikit ruang dan dapat disematkan untuk akses yang lebih mudah. Dalam konferensi tersebut, sistem operasi boot up dalam 7 detik. Waktu Google mengatakan akan bekerja untuk mengurangi. Kemudian juga pada tanggal 19 November 2009, Chris Kenyon, Wakil Presiden Layanan OEM di Canonical Ltd, mengumumkan bahwa Canonical kontribusi teknik untuk Google Chrome OS di bawah kontrak. Dalam diskusi, Sundar Pichai dan Linus Upson membuat jelas bahwa mereka ingin di mana dapat dilaksanakan untuk membangun komponen yang ada dan alat-alat dari komunitas open source tanpa perlu direpenemuan. Fokus yang jelas ini harus menggantungkan berbagai proyek yang ada dan ia menyebut itu. Fokus yang jelas ini harus menguntungkan berbagai proyek yang ada dan ia menyebut itu. Jadi ini tampilan Canonical. Fokus yang jelas ini harus menguntungkan berbagai proyek yang ada dan ia menyebut itu. Kemudian selanjutnya pada Februari 2010, Google beralih perkembangannya, yaitu Linux distribusi untuk Chrome dari Ubuntu ke Gentoo. Linux untuk menggunakan sistem manajemen. Baik, selanjutnya pada Februari 2010, Google beralih perkembangannya, yaitu Linux distribusi untuk Chrome dari Ubuntu ke Gentoo. Linux untuk menggunakan sistem manajemen paket portage bahwa distribusi yang menurut sumber-sumber di Google digunakan dengan Google mengambil sendiri pada kernel tapi vanilla Linux. Selanjutnya, kita masuk pada kelebihan Chrome OS. Salah satu keunggulan dari Chrome OS yang tampak mata adalah sistem operasi ini hadir dengan antarmuka atau user interface yang biasa disingkat UI sederhana. Yang kedua, bilangan sehingga proses booting cepat, yaitu proses booting dan shutdown perangkat dengan sistem operasi Chrome OS hanya seperti mematikan dan menyalakan televisi. Untuk artinya, perangkat tidak membutuhkan waktu lama untuk membuat sistem operasi yang ada. Yang ketiga, tidak mudah terpapar virus. Nah, tidak mudah disangkal, perangkat yang menggunakan sistem operasi Windows sering menjadi sasaran empuk pelaku tindakan kejahatan dalam jaringan. Salah satunya dengan menyebarkan virus atau malware melalui internet untuk berbagai tujuan dan kebutuhan. Yang ketiga, tidak mudah terpapar virus. Tidak mudah disangkal, perangkat yang menggunakan sistem operasi Windows sering menjadi sasaran empuk pelaku tindak kejahatan dalam jaringan. Salah satunya dengan menyebarkan virus atau malware melalui internet atau berbagai tujuan dan kebutuhan. Hal tersebut akan sulit ditemui pada perangkat laptop dengan sistem operasi Chrome OS. Pasalnya,
Google akan senantiasa memperbarui aspek keamanan pada perangkat yang mengadopsi sistem operasinya selama terhubung dengan koneksi internet. Oleh karena itu, Chrome OS dinilai memiliki aspek keamanan yang baik, sehingga tidak mudah terpapar virus yang hanya mengurangi kenyamanan pakai pengguna. Selanjutnya, yang keempat, mendukung aplikasi Android dan Linux. Perlu diingat, Chrome OS merupakan sistem operasi besutan Google pada laptop yang disandarkan pada Gentoo Linux. Memang, perangkat laptop dengan Chrome OS mungkin akan kesulitan dalam mengakses aplikasi lain, layaknya pada Windows atau Mac OS. Namun, sejumlah developer atau pengembang saat ini sudah mulai menghadirkan software aplikasi untuk mempermudah pemakaian Chromebook alias laptop dengan sistem operasi Chrome OS. Yang kelima, harga perangkat dengan Chrome OS murah. Chrome OS bisa menjadi salah satu alternatif sistem operasi yang ringan dan mudah digunakan oleh pengguna. Jika hanya untuk kebutuhan pendidikan dan komputasi dasar harian, sistem operasi harapan Google ini bisa dijadikan pilihan terbaik. Namun, semua itu kembali pada kebutuhan pengguna dalam memakai perangkat laptopnya. Selanjutnya, kekurangan pada Chrome OS. Yang pertama, bergantung pada koneksi internet yang stabil. Nah, Chrome OS menyukai koneksi internet yang stabil untuk memberikan pengalaman pengguna yang optimal. Beberapa fitur dan aplikasi memerlukan akses internet untuk berfungsi secara efektif. Oleh karena itu, bagi pengguna yang sering berada di daerah dengan konektivitas internet yang buruk, OS Chrome mungkin tidak memberikan kinerja yang memuaskan. Yang kedua, keterbatasan dalam pengelolaan file lokal. Meskipun OS Chrome mengutamakan penyimpanan di cloud, pengelolaan file lokal bisa menjadi kurang fleksibel dibandingkan dengan sistem operasi lain. Pilihan pengaturan dan kontrol file di perangkat fisik seringkali tidak komprehensif seperti pada sistem operasi tradisional. Yang ketiga, tidak mendukung fitur-fitur utama secara utuh. Meski dibekali kemampuan akses secara offline, beberapa aplikasi tidak berfungsi sama sekali. Meski dibekali kemampuan akses secara offline, beberapa aplikasi tidak akan berfungsi sama sekali ketika dibuka. Sementara fitur lainnya akan dibatasi secara tetap sampai pengguna mengakses Chrome OS dengan jaringan internet. Selanjutnya, yang keempat, yaitu adanya masalah pada kontabilitas perangkat lunak tertentu. Nah, Anda tidak akan dapat menggunakan versi lengkap Photoshop, Microsoft Office, dan banyak program lainnya ketika menggunakan Chromebook. Ini artinya ada masalah dari sisi kompatibilitas antar perangkat lunak sebagai sistem bawaannya. Selanjutnya, kita masuk pada manajemen Chrome OS. Chrome OS merupakan sistem operasi yang dibangun dari platform web Chrome yang sudah dirilis Google. Sistem operasi ini didesain untuk mewujudkan secara penuh sistem konsep komputasi berbasis web, sehingga semua layanan dapat saling terhubung, baik diakses melalui PC, laptop maupun perangkat mobile
perangkat mobile melalui internet. Chrome diklaim sebagai sistem operasi yang ringan dan kompak. Selanjutnya, deskripsi desain Chrome OS. Nah, deskripsi desain Chrome OS itu ada 3. Yang pertama, firmware. Firmware memegang peranan penting pada proses boot pada Chrome OS. Dengan mengurangi komponen-komponen yang kurang penting pada proses boot, menjadikan Chrome sistem operasi yang memiliki kemampuan booting yang cepat, dengan tetap memperhatikan aspek keamanan. Yang kedua, sistem level dan user land. Pada bagian ini terdapat Linux kernel, driver, dan service untuk user. Kernel Chrome telah dimodifikasi agar mampu berjalan dengan performa yang lebih cepat dan lebih ringan. Userland merupakan sistem yang digunakan sebagai pengaturan proses-proses dengan menggunakan service yang bernama Upstart. Upstart dapat menjalankan service secara paralel. Dan yang ketiga yaitu Chrome Browser dan Window Manager. Window Manager bertanggung jawab terhadap penanganan interaksi user dengan berbagai Windows client. Jika dibandingkan dengan Linux, Window Manager dapat disamakan dengan sistem X Windows. Windows Manager berfungsi dengan melakukan kontrol terhadap penempatan window, kursor, dan berbagai perangkat tentang antarmuka terhadap Chrome OS. Selanjutnya, penyimpanan Chrome OS. Chrome OS mendukung perangkat penyimpanan eksternal seperti hard drive, pen drive, penyimpanan jaringan, dan kartu SD. Namun, jika kita ingin menambah ruang penyimpanan di Chromebook, kartu SD adalah pilihan terbaik. Itu karena kita dapat memasukkan kartu SD, membiarkannya di sana secara permanen, dan menggunakannya sebagai drive terpisah seperti yang kita lakukan pada laptop Windows. Dalam kasus dan drive atau hard drive, tidak mungkin membiarkannya tersambung ke USB sepanjang waktu. Kini, manfaat lain menggunakan perangkat penyimpanan eksternal adalah Chrome OS. Kemungkinan pengguna menyimpan data aplikasi secara langsung ke dalam kartu SD. Ini berarti kita dapat langsung mengunduh file, dokumen, atau bahkan mengatur aplikasi OTT untuk mengunduh film dan acara TV ke drive kartu SD, bukan penyimpanan lokal. Kita juga dapat mengubah penyimpanan default Chrome untuk mengunduh semua yang ada di kartu SD secara langsung. Selanjutnya, kita masuk pada kesimpulannya, yaitu Chrome OS adalah sistem operasi sumber terbuka yang dirancang oleh Google Inc. untuk bekerja secara eksklusif dengan aplikasi web. Chrome OS diumumkan pada paruh kedua tahun 2010. Sistem operasi ini berbasis Linux dan hanya akan berjalan pada perangkat keras yang dirancang khusus antarmuka penggunanya, dirancang mengambil pendekatan minimalis, seperti penjelajah web Google Chrome. Sistem operasi ini ditujukan bagi mereka yang menghabiskan sebagian waktunya di internet. Aplikasi yang asli di Chrome OS hanya browser, pemutar media, dan manajer file. Chrome OS sangatlah fleksibel untuk digunakan oleh mahasiswa maupun saat bekerja. Dengan kelebihannya,
yaitu sangat ringannya OS ini dan sangat user interface yang begitu mudah untuk dijalankan bagi pemula sekalipun. Chrome OS ini dibekalkan untuk pengguna yang membutuhkan pengalaman lebih dalam browsing internet, dan oleh karena itulah Google menciptakan OS ini. Baik, mungkin itu saja video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, dan saya berharap setelah kalian mendengar dan memahami video penjelasan saya ini, pengetahuan kita semakin bertambah tentang sistem operasi yang bernama Chrome OS, dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.